Masih pagi di Babakan Siliwangi, banyak yang spor. Ya halo, hari ini ada di SOS ya, Sanggar Olah Seni Babakan Siliwangi Bandung. Masih pagi jadi nggak ada orang di sini. Kebetulan hari ini saya ke Bandung untuk melihat 3 pameran di 3 tempat. Jadi ini paginya ke sini dulu ke SOS. Jadi nanti siang ke tempat lain. Nah itu tempat pamerannya di SOS ya. Kita lihat karya-karyanya seperti apa. Iya, Sanggar Olah Seni di Babakan Siliwangi ini memang sebuah galeri yang uh, sangat tua ya, dan kemudian mereka mempunyai sebuah bangunan baru, galeri kecil, di mana kita bisa menyaksikan pameran-pameran yang tidak terlalu besar, tapi menyuguhkan juga panorama-panorama para pelukis Bandung ya, salah satunya yang suka digelar di tempat ini. Seperti biasa kita ngisi tamu dulu ya untuk menghormati dan juga menyemangati para peserta pameran supaya tetap semangat berkarya meski di sebuah tempat yang kecil misalnya. Nah, galeri ini sebuah galeri baru yang dibuat di Sanggar Olah Seni sehingga bisa menampilkan karya secara lebih representatif misalnya. Ini sebuah karya natural ya, lebih ke impresionis. Karyanya masih terbilang lumayan lah untuk ukuran sebuah karya, dengan ornamen-ornamen perada pada tangan ini memperkuat lukisan ini ya. Lukisan yang memang sangat unik juga. Ini Gold Nugget in My Hand, judulnya lucu juga, karya Reo Sutisna ya. Nugget yang keemasan gitu. Sementara di sampingnya ini ada sebuah karya natural dengan pendekatan semi abstraksi gitu. Ini warna-warnanya masih terlihat sebetulnya agak mentah dan sedikit agak ke Moe Indian dengan warna-warna cerah dan tampilan gaya yang lumayan. Ini agak sedikit karya yang cenderung masih di masa lalu ya, landscape karya Widi Gustiar ini. Nah, di sampingnya ini adalah sebuah karya yang menampilkan simbolisme, sebetulnya lebih ke simbolis, dibuat dengan gaya realis. Ada serakan uang di bawah kaki kucing, mungkin menunjukkan serakan-serakan tumpukan-tumpukan uang yang kemudian disimbolkan di korupsi gitu ya, seperti itu. Jadi ada tikus-tikus yang menunggangi kucing yang seharusnya menjaga sebuah harta kekayaan negara misalnya. Sementara di belakangnya adalah Dewi Keadilan yang mungkin sedang termenung bagaimana hukum di negeri ini akan beraksi terhadap kasus-kasus korupsi. Ini juga sebuah simbol ajakan untuk memberantas korupsi yang digelar oleh pelukis Heri Heriana. Jadi wajar karena dia dulu berlatar belakang hukum ya. Dia bekerja di kejaksaan sehingga mungkin banyak juga menangani kasus-kasus korupsi yang ada di Bandung maupun di beberapa tempat lainnya.
Nah, ini karya yang lain, ini seni abstrak tapi lebih ke pendekatan ornamen, ornamen batik gitu ya, dengan detail-detail, garis-garis, ragam bentuk, kemudian pola-pola ini ya, pola-pola hiasan. Ini karya Susentono Sekar Kujang. Jadi ini bentuk batik sekar kujang yang dibuat dengan pendekatan batik. Di sisi lain ini ada sebuah karya patung. Ini berongga-rongga. Sebuah karya yang mungil ya, tapi cukup terlihat kuat sebagai sebuah karya patung yang lebih ke figuratif gitu ya, tapi figurnya bukan figur manusia, lebih ke figur benda gitu ya. Nah, ada juga ini lukisan dengan mencampurkan gaya dengan layar-layar di belakangnya. Ini ada sosok wayangnya wayang kontemporer buta gitu ya. Kemudian di belakangnya ada layar berupa semacam karikatur hitam putih. Sementara di depannya ada tokoh cepot ya, yang kita kenal sebagai karya sebagai tokoh di dalam pewayangan. Karya ini dibuat dengan hitam putih, jadi lebih menegaskan baik buruk, mungkin kesan-kesan tentang itu, jadi jahat dan baik. Dadalangan karya Gino Suparna. Bergerak ke sampingnya kita akan melihat beberapa lagi karya lukisan, dan ini adalah karya drawing di atas kertas, mengambil objek tema hutan, pohon-pohonan ya, pohon-pohon kecil yang ramping, yang tinggi, kurus, dengan pendekatan drawing yang kuat ini ya. Ini garis-garisnya sangat kuat. Di landscape hutannya sangat terasa. Ada dua karya di sini dengan tema yang sama. Nah, objek juga yang sama, cuma tentu saja beda komposisinya. Karya ini menunjukkan kekuatan drawing hitam putih ya, dari saudara Budi Siswanto. Budi Siswanto ini adalah salah satu perupa juga yang cukup senior dan sangat kuat dalam membuat karya-karya yang menggunakan drawing. Di sampingnya ini ada karya bertema Cihapit kayak Aep Sigar gitu ya. Kayak ini lebih seperti sketsa gitu, hitam putih, jadi yang dibuat dengan gaya yang sangat cuek gitu ya. Garis-garisnya dan objek-objeknya dibuat tidak terlalu detail. Ini di sebelahnya ada kekuatan drawing juga ya. Jadi di atas kertas, jadi frame-nya pakai kaca. Kekuatan drawingnya ini sangat kuat dengan objek tema yang lebih ke surrealistis. Surrealisnya di situ lebih ke ini ya, lebih ke suasana. Di karya Deden Imaduddin itu suasananya lebih ke lebih ke simbolis juga. Di sampingnya, nah ini adalah karya Hasan Pratama dengan pendekatan abstrak, lebih ke ornamen ya, karena bentuk mengambil bentuk kotak-kotak yang kemudian dibuat layar-layar dengan menggunakan beberapa pendekatan pewarnaan dan garis. Ini lebih ke ungkapan simbolik juga nih. Sebetulnya Hasan Pratama itu lebih bagus di karya natural gitu ya, dan ini adalah salah satu karyanya yang abstrak gitu. Namun
Ini juga Pak Hasan ini bisa dikatakan pelukis yang sudah senior gitu, dengan karya-karyanya yang kebanyakan dulunya kalau itu sih natural gitu. Di sampingnya ini ada karya yang cukup unik, sebuah botol yang ditaruh di bawah kayu di Sangga, karya Iman Ar-Rahman ini ya. Ini lebih ke simbolis juga. Ada botol bom molotov, ini judulnya molotov untuk Israel atau apa ya, kayak seperti itu. Nah, sementara di sampingnya ini seperti biasalah sosok yang sudah umum, ada Marilyn Monroe dengan pendekatan poster gitu ya, lebih ke posterian. Gambar-gambarnya lebih ke ornamen juga legendari ya. Ini karya Dede Ardiana. Di sampingnya ini ada juga karya ini karya yang berwujud Garuda dengan simbol mengembang gitu ya. Karya Basuki Bawono, ini juga pelukis senior. Biasanya karya-karyanya memang lebih ke natural dengan mengambil objek-objek tema binatang seperti kuda, Raja Wali, macan dan sebagainya, selain beberapa figur perempuan. Dan ini adalah karya Zulkifli Akmansyah. Seperti pada umumnya dia lebih banyak mengekspos objek-objek penari ya, dengan pendekatan yang lebih ekspresionis. Nah, di sampingnya ini ada sebuah karya yang menurut saya ini masih bergaya masa lalu ya, atau tidak terlalu kuat dalam penampilannya. Ini adalah sosok Sudirman yang digambarkan oleh Agus Wigena. Karya ini merupakan salah satu dari yang dipamerkan dengan judul Kesanggaran Romantisme dan Kontemporer yang digelar di Sanggar Olah Seni Bandung. Ya Kang, pameran tadi di SOS itu gimana Kang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ini saya sebagai peserta pameran Sanggar Olah Seni Bandung Connect 2024 dengan tema tajuk kesanggaran, romantisme dan kontemporer. Jadi kami mengangkat kesanggaran ini, kebiasaan orang-orang sanggar dimanapun selalu bergerak, bekerja, dan bermotivasi untuk membuat sesuatu menjadi sebuah karya. Terus dalam romantisme ini, tiap figur pelukis-pelukisnya itu ada yang mengambil gaya masing-masing dengan aliran-alirannya, dan ada yang mempertahankannya, keromantisannya diteruskan dengan era global zaman sekarang. Seniman bukan merubah atau bukan beralih, tapi meneruskan adanya aliran kontemporer itu sendiri, karena kita juga harus bisa melihat masa di dalam perubahan dalam seni rupa itu sendiri, biar lebih berwawasan dewasa gitu kan. Karya Kang sendiri bercerita tentang apa? Karya saya sendiri dengan tema ruang kehidupan. Jadi yang digambarkan oleh saya sendiri itu sebuah fenomena, apa yang saya kerjakan, apa yang saya rasakan selama saya bekerja dan berkarya itu semuanya dalam satu ruangan, mau ruangan bebas atau ruangan tertutup. Seniman itu selalu diberikan kebebasan dalam menciptakan dan berkarya untuk selamanya. Gimana pameran ini kira-kira ke depannya? Insya Allah ke depannya kita akan merangkul seniman-seniman muda
untuk kedepannya. Jadi jangan membatasi waktu dan berkarya, diberikan kebebasan sebanyak-banyaknya dari manapun masukannya, tetap kita harus memberikan motivasi untuk anak-anak muda sekarang gitu ya. Oke Kang, terima kasih ya. Iya, sama-sama. Ya, karya yang kali ini ditampilkan di Galeri SOS, sebuah galeri mini baru yang beberapa bulan diresmikan. Kita bisa menyaksikan beberapa karya-karya perupa senior di Bandung yang mungkin lebih banyak bergerak di Sanggar ya, atau pernah membesarkan dan dibesarkan oleh Sanggar Olah Seni Bandung. Ini salah satu tampilan mereka dalam merayakan Bandung Connect 2024 di beberapa tempat yang ada di Bandung, dan salah satunya tentu saja di tempat SOS ini. Karyanya memang beragam, dari yang natural, ekspresionis, impresionis, hingga yang kontemporer, dan mencerminkan kekuatan masing-masing pelukisnya, baik yang simbolis maupun yang metaforistik gitu ya. Kita bisa melihat para seniman yang hadir kali ini di pameran ini menunjukkan sebuah upaya untuk mendeskripsikan dirinya sendiri dengan karyanya, dengan karya yang beragam, baik yang setia dengan karya natural maupun dengan karya yang meloncat-loncat dengan berbagai pendekatan media misalnya, seperti itu. Baik, saudara-saudara, demikian tanggapan saya mengenai beberapa karya yang dihadirkan di pameran kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.